semuanya, sekarang balik lagi ya. Nih gua mulai lagi konten podcast yang suasananya lebih estetik gitu kan. Dan segmennya Ruang Bicara. Oke, hari ini gue kedatangan dua temen gue yang biasa gue ngajak ngobrol mereka nih setiap malam di Discord biasanya. Terus kita punya grup WhatsApp gitu lah. Terus kita sambut dulu buat mereka berdua nih. Excited dong. Nih lu berdua gue ajak kesini nggak tahu kan gue mau ngomongin apa kan? Nggak tahu dong. Tadi karena gue iseng-iseng mau ngopi doang kayak kita ngopi yuk. Terus gue udah lama kan gak ngobrol sama mereka nih sekitar 2,5 hari gitu. Jadi gue ajak kita ngobrol terus kita kontenin yuk gitu. Hari ini perkenalkan dulu dong. Oke. Iya kalau ini di YouTube gue mereka tahu gue. Sombong amat. Tapi mereka jarang tahu kamu. Lu. Okay. Biasa gue di belakang kamera soalnya. Oke, iya. Sekarang di depan nih. Iya. Oke, boleh. Kenalin dulu dari yang cewek nih yang paling seksi. Oke, hai semua. Gue di sini. Namanya siapa ya? Panda aja kali ya. Iya, kalian Panda. semua bisa panggil gue Panda atau Pan-Pan atau apalah gitu ya. Follow aja Instagramnya di sini nih. Editor. Nah. Bikin susah aja pokoknya. Kalau dia panda berarti gue monyet. Enggak gitu. Iya, kenalin nama gue Marcel, biasa dipanggil Marcel atau Pace. Iya, itu Instagramnya di sini. Di sini Tar ya. Iya, tenang banget gue. Gue baru kali ini syuting gak mikir setelah ini mau dijadiin apa gitu. Oke, kita bahas ini ya karena gue pengen ngobrol santai aja sih ya, lebih ke kebiasaan sehari-hari nih. Hari ini gue mau bahas soal kita ngomongin hal yang daily banget sih kayak love story gitu. Buat kalian berdua nih, punya pengalaman cinta yang seru nggak? Seru boleh, menyedihkan boleh, atau yang kayak kalian nggak bisa lupain boleh gitu. Dimulai dari siapa nih? Cewek lah. Oke, boleh, silakan. Aduh, terlalu banyak kan. Lu kenapa jadi timur? Gue liat mata lu gak segitu timurnya ya. Casing doang ya. Casing doang, oke. Betul. Oke, langsung cerita aja nih. Berarti dari Cici Panda dulu nih, apa nih? Gue bingung nih sebenarnya karena benar-benar melewati banyak banget ya dari dulu tuh selalu gagal. Jadi gue bingung harus mulai dari mana gitu tuh. Berarti yang indah dulu kalau kebanyakan gagalnya. Yang indah ya, indahnya tuh hanya sesaat, gimana dong ya? Kalau indahnya sesaat ya udahlah, gimana lagi? Kadang indahnya sesaat, kadang indahnya indah ya. Terlalu indah sih. Jokes internal. Gue sama kalau indah. Oke, mulai dari itu aja tuh boleh tuh. Dari mana Jir? Dari yang mengesankan deh waktu PDKT ada nggak? Mungkin gini. Ini buat cewek-cewek kayak didatengin ke rumahnya naik sepeda hujan-hujanan, badai petir sambal gitu kan ada kan? Jalan nggak pakai baju. Nggak ada, itu nggak ada ya, tidak ada ya guys ya. Atau malah ini ada ceritanya kayak cowok tengah malam datengin ke kosan. Ini misalnya loh. Misalnya kayak cari cowok nih by the way. Oke, kita mulai dari ini aja deh. Kan biasa cewek-cewek tuh kayak pakai dating apps nih. Kita bahas tentang dating apps. Oh iya benar. Biasanya hubungan tuh nggak jauh dari dating apps ya? Iya. Kan kadang tuh kalian tapi sebelum itu kalian pengguna dating apps? Iya. Iya, oke. Lo? Yes. Oh ya. Oke. Iya, jadi kadang tuh orang kalau pakai dating apps ada yang ngerasa kayak tabu gitu kan, kayak malu gitu kalau misalnya ketahuan. Sabar, tabu itu apa? Tabu itu maksudnya kayak sesuatu yang memalukan gitu, kayak iya kalau bilang lu pakai dating apps, pakai aneh iya gitu kan? Enggak gitu, padahal ada gitu kan gitu. Tapi kalau menurut gue sendiri pakai dating apps itu sesuatu yang normal sih ya, maksudnya ya tergantung aplikasinya ya, warna apa dulu ya, karena beda warna itu beda. Ini kayak yang hijau itu kan sudah WhatsApp kelihatan. Ya, Sap gitu dong. Bayar ya Sap. Wawa gitu aja lah ya. Ya. Wawa enggak sih, itu kan kayak buat komunikasi sehari-hari gitu kan. Tapi di sini kalau ngomong dating apps itu menurut gua ada tergantung warnanya. Karena sekarang tuh dating apps ada yang sudah turun lagi by the way, udah amat ya kan. Nah, itu tergantung warnanya. Ada yang memang untuk mencari itu gitu kan. Tapi ada yang benar-benar masih pure, masih sedikit
Itu menurut gue tergantung warnanya, karena beda warna itu beda kegunaan juga ya. Yang tadinya mungkin masih bersih tapi lama-lama bisa bergeser gitu. Kayak yang warna orange itu sekarang kan kayak udah untuk mencari kesenangan ya, itulah ya kesenangan yang di sana gitu tuh. Nah jadi menurut gue ya tergantung apa dulu, dan gue pun pengguna gitu tuh. Tapi gue ya udah itu keep secret aja lah ya, mencari apa gitu. Tapi menurut gue kalau misalnya kalian menemukan seseorang terus jadian dari dating apps, menurut gue ya it's okay gitu. It's okay aja berarti ya. Bahkan ada yang sampai merit juga kok dari gitu. dating apps. Iya. Oh, gitu. iya, Tapi yang salah nih ya, kalau misalnya kalian udah menjalin suatu hubungan, nah terus si cowoknya ini masih pakai dating apps, itu yang salah menurut gue. Karena maksudnya ini air putih ya? Ntar gue ambil dulu. itu air putih. Enggak, ini tidak bermaksud Gak ada menyinggung siapa-siapa, siapapun. gak ada. Kalau kalian tersinggung, ya udah itu berarti buat kalian. Pokoknya menurut gue itu sesuatu yang salah. Karena apa? Ya lu udah ada pasangan gitu, udah ada partner gitu. Kalau misalnya menurut lu, gue bosan pengen chat teman ngobrol, lah partner lu kan teman ngobrol lu juga. Ya nggak sih? Iya. Nah ya jadi lu buat apa lagi mencari gitu tuh, walaupun dengan alasan iseng. Oke, sebelum lanjut lagi, diminum dulu kopinya nih. Minum Nih, dulu ya. kopi setengah. diminum dulu. Biar kita agak-agak santai gitu kan. Kamu udah agak mulai. Ini 17 nih. AC-nya dingin loh. Yuk lanjut yuk. Berarti pasangan lo adalah teman ngobrol lu. Oh iya dong. Agree disagree, dia memang teman ngobrol lu harusnya. Iya, karena menurut gua pasangan itu ya benar-benar pasangan, gimana sih, partner gitu loh. Jadi mau suka maupun duka ya itu lu laluin sama pasangan lu gitu tuh. Itu partner lu gitu tuh. Jadi menurut gua ngapain lagi nyari yang lain gitu tuh. Kalau misalnya lu masih mau mencari ya jangan sama pasangan ini dulu gitu. Dating apps it's work. Iya. Oke, dari cewek nih. Nah, coba dari cowok. Apa ya? Kalau dating apps sih oke sih. Oke aja ya. Iya, karena ya kebanyakan gue pun pribadi kebanyakan beberapa kenal sama cewek itu dari dating apps kan. Itu. Dan ada yang kenalan secara langsung kayak gitu. Cuma Rasionya kenalan langsung sama dating apps banyakan mana biasanya? kebanyakan dating apps lah. Iya, dating apps. Iya. Kebanyakan Kalian dating juga apps karena gue orangnya suka bicara, gue suka ngobrol kan. Cuman kalau misalnya untuk secara langsung sama orang tuh canggung, Lebih kaku ya. iya. Nggak tahu mulai apa dulu nih yang gue mulai. Nah, tapi kalau dari dating apps kan kita bisa kayak ya basa-basi dulu. Ngomong-ngomong itu mesin kasirnya Panda loh. Oh iya? Iya itu Panda. Ya beberapa sih orang nggak mempercayai kalau kita kenal seseorang dari dating apps itu nggak bakalan bisa menjalin hubungan yang serius. Iya. Kayak gitu. Hampir 80% pasti kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah. Buat fun aja Iya, sebenarnya buat kan. fun aja. Banyak orang juga pikir dating apps buat fun aja gitu. Ntar kalau misalnya kita sampai ke jenjang serius dan sampai menikah berarti kebetulan. Itu hoki sih menurut gua. Iya, Ya udah boleh hoki ya. Sebutannya hoki ya. Iya. Oke. Gitu. Bapak sendiri nggak main dating apps? Enggak, Oh, hampir enggak. Karena gue sendiri kan Hampir enggak ya? gue enggak. Iya, Gua hampir karena enggak. mungkin si bapak ini Gak suka. gak terlalu suka yang lihat foto secara Oh, pengen langsung Langsung datengin aja. Gue kan anaknya belusukan banget. Kayak presiden gitu. Oke. Itu dating apps it works buat kalian. Iya. Jadi berapa kali kalian pacaran dari dating apps deh? Sekarang dari cowok dulu. Tadi kan Oke. cewek dulu. Berapa kali? Hitungan dari mulai lu kenal dating apps ya? pacaran dari dating apps sih berapa ya? Kalau pacaran mungkin bisa dihitung kisaran ya 3-4 lah. Cuman kalau untuk kenal 34 34 34 bukan. Iya. Oh, oke. 3 atau 4. Oke, 3 atau 4. Tapi kalau misalnya untuk kayak kenalan kayak teman apa segala macam ya lumayan banyak. Lebih Iya. banyak teman berarti. Sebenarnya bukan temen sih, kayak ya Teman. itu ngilang gitu. Ini gue lurusin lu belok lu. Kenapa sih? Temen berarti ya, Oke, teman. Nah dulu itu dari pacaran paling lama deh dari dating apps berapa lama? Pacaran paling lama ya setahunan lah. Setahunan berarti ya. Iya. Itu lumayan lama berarti it works ya. Beberapa orang It works tuh apa sih? maksudnya itu berhasil di situ. Oh iya. Karena kan ada orang juga yang dating apps ya seminggu 2 minggu hilang. Iya benar. Setelah dua ketemu
hilang. Ada juga teh. Iya. Karena kan nongkrongnya pasti di coffee shop biasanya Iya. ngeteh udah hilang. Iya, Gitu. secelup dua celup. Ayo dari cewek nih. Dari gue ya, mantan gue 3 orang. 3 orang. Maksudnya 3 orang itu dari dating apps, 1 orang itu kebetulan kakak kelas gue. Nah kalau yang Ketemu dating apps. Gue lebih hanya sih yang takut gue. maaf ya. Kan satu orang kakak kelas berarti ketemu di dating apps. Dating apps. Oh enggak, itu langsung. Oh, Karena kan langsung. pasti kampus ketemu. Oke. Nah jadi 4, 1 itu ketemunya langsung, 3 itu udah dating apps gitu tuh. Nah yang pertama itu cukup lama juga, 7 tahunan gitu. Wih, Nah kontrak rumah. kalau KPR udah selesai Iya, ya. Terus yang kedua itu 2,5 tahun, yang terakhir kemarin 10 bulan ya. Itu mesti nyelekit. Gitu. Justru yang lama gak nyelekit ya. Yang lama kebetulan sudah berhasil move on. Iya. Itu yang anget-anget ini. Berarti yang 10 bulan ini nyelekit banget ya. Nyelekit ya. Nyelekit sampai sekarang masih berasa ya. Lo ketandain lo. Shout out ya Iya. buat lo. Tapi gini nih, Iya, menurut oke. gua ya, dari dating apps itu sebenarnya bukan hal yang tabu ya. Udah tau kan tabu ya. Nah, maksudnya kadang kan kalau misalnya lu nih, ada orang tuh yang kayak sehari-harinya ketemu orang tuh banyak, ketemu orang barunya tuh bisa. Tapi ada orang yang kayak ansos gitu, introvert Insecure. atau apa, bukan insecure, Bener. introvert gitu Oh, tuh. introvert. Jadi emang sehari-harinya tuh nggak ketemu banyak orang, temennya itu aja, Iya, family man ketemunya itu aja. lah ya. Iya gitu. Jadi dengan adanya dating apps itu ngebantu sih menurut gua ya, bisa ngejangkau Oke sih. orang yang benar-benar di luar circle lu gitu, yang lu kayaknya nggak mungkin untuk kenal, tapi ketemu di dating apps Betul gitu. juga. Nah itu kan tadi 1 orang kakak kelas, 2 orangnya orang. Tiga itu orang. Tiga-tiganya orang. Iya. Takutnya yang terakhir kan bisa jadi kan bukan orang. Takutnya. Orang sih, kalian kayak udah banyak Betul. Saya setuju. Ngobrol ya, ini cuma ngobrol. ente lagi ya. Setuju. Tapi kalau di dating apps itu, lu pernah gak sih ketemu kayak teman lu sendiri? Oh pernah. Lu kaget gak sih? Atau lu juga swipe kanan tuh? Gue swipe kanan cuma karena ini teman lama gue nih, gue pengen Ngobrol. ngobrol. Taunya pas ngobrol, kok dia beda ya? Kok jadinya kayak mencari yang lain gitu, kesenangan yang tadi tanda kutip gitu. Gue jadi kayak, maksud gue pengen silaturahmi, kok jadi dia udah berubah ya. Maklum lah, udah melewati beberapa tahun kan orang bisa berubah gitu. Oh kan. itu cowok nih yang Ini cowok gitu, maksud gue Gak kayak semua sih. eh Semua. Enggak, ini iya. temennya dia Ini yang gue ini. ketemuin Oh, aneh iya. aja gitu. Gue jadi rada takut karena Jadi pas lu match dia ngomong langsung gitu. enggak kayak Apa? say hi dulu, Oh, hi ngobrol dulu. dulu, ajak ketemu. Standar banget kan. Iya, terus mulai nanya tuh kayak lo tinggal di sini sendiri. Nah, Idih. udah itu pertanyaan kalian harus hati-hati ya, karena Tempe cowok bangsat. kayak sendiri ngekos. Itu kan udah harus pasang rem ya, Iya, karena langsung. udah ada maksud kayaknya mau mampir tuh. Terus buat Gitu. cewek-cewek tuh. Tapi jawaban lu apa pas ditanya kayak gitu? Ya gue jawab jujur aja. Oh ya udah, gue emang Gue kalau jadi lu, rantau. gue jawabnya gue udah punya anak 3 sama suami gitu. Kenapa lu main dating apps? Gak apa-apa, iya. kan jadi Iya. teman. ketahuan lu. Ke gap lu. Cari temen, Gitu gua bilang. ntar. Oh iya. Jadi itu tuh yang harus dihindarin. Oh iya bener, do and don'ts. Kalau lu sebagai cowok paling Dons apa? dilakukan dan tidak dilakukan kalau lu Oke. ketemu cewek seperti apa di apa tadi tuh namanya tuh Dating apps. dating apps. Paling dilakukan Yang kalau misalkan kalau ceweknya tipenya begini-begini nih sikat, tapi kalau ceweknya gini-gini nah kalau zaman sekarang tuh green flag red flag. Nah, enggak ini. green flag. Nah, green flag. green. Kalau gue sih kan ada tuh beberapa yang kayak ketemu di dating apps kayak apa kategori-kategorinya apa historinya dia lah. Jadi dia lebih suka cowok yang kayak gini, cowok yang kayak gitu kan. Ya menurut gue yang gue nggak make sense aja tuh ada yang kayak suka cowok royal, terus habis itu suka traveling. Gue nggak tahu ya travelingnya dalam konteks apa nih, pemikiran kah atau memang benar-benar pengen traveling jalan-jalan gitu, ya kan? Karena kan secara segi pemikiran juga kan bisa traveling gitu. Nah kayak gitu. Itu bagi gue ya aneh aja. Red flag tuh yang bionya suka cowok royal. Iya. Heeh.
nggak suka cowok royal terus suka cowok baik ya, semua orang baik. Baik, gue juga ketemu pengemis gak gue kelepak gitu paling kayak. Iya, emang semua orang baik gitu kan. Nggak perlu lu harus ngomong di situ suka cowok baik ya. Kan cowok kan tergantung dari cewek mendeskripsikan cowok itu seperti apa, kayak gitu kan. Jadi bagi gue red aja sih. Red flag tuh yang bionya kayak gitu-gitu tuh. Jadi buat kalian nih cewek-cewek nih, jangan pasang bio gitulah. Red flag kalian. Green flagnya? Kalau green flagnya sih ya gimana ya? Pertama kali chat dia udah welcome misalnya. Jadi kayak misalnya nih match terus pas di chat, wih welcome. Kayak kita tuh misalnya gue nge-match sama cewek cakep nih kan, cewek cakep. Terus di pemikiran gue tuh kayaknya dia nggak bakal match gue nih. Kayaknya dia nggak akan swipe kanan gue nih. Iya. Terus kayaknya pas di swipe kanan gue ngechat, kayaknya dia nggak bakalan balas nih. Tiba-tiba dia welcome kan. Ya kayak gitu. Asik gitu. Berarti cewek-cewek yang asik gitu. Asik bukan berarti murahan ya menurut gue. Ini gue sering banget lihat cewek yang so jual mahal lah. Enggak. Bentuk jual mahal tuh saat kalian mempertahankan harga diri kalian. Jual mahal. Tapi kalau kalian yang hai, ya lagi ngapain? Tidur. Nah itu beda tuh. Friendly. Friendly. Gue suka kata-kata friendly sih. Friendly ya, bukan berteman sama siapa aja yang cowok-cowok boleh masuk kosan. Misalnya. Cowok-cowok boleh masuk kosan ya. Green flag, red flag yang gitu menurut. Iya sih. Cowok. Nah kalau dibilang cowok-cowok boleh masuk kosan sih. Ini sekarang jadi gue yang bertanya. Iya friendly. Oke. Salah ngomong gue. Kalau menurut ibu, gue salah nih, cewek sendiri. Iya. Karena kan di sini kan posisinya kan. Tapi gue netral. Kalau misalnya kita ngomongin cewek kan nggak bagus gitu kan. Nah, menurut dari pandangan Cici Panda sendiri nih, kalau misalnya Cici Panda punya teman itu segala macam lah, apakah boleh untuk main ke dalam kamar kosan Cici sendiri? Dan posisinya tuh kalian cuma berdua gitu. Ntar dulu kosan. Kita ngegambarin kosan emang ruangan masuk langsung kamar kan? Iya. Kalau apart kan ada ruang tamunya, kamar, ada yang dapurnya, beda-beda gitu kan. Ada juga temen gue nih, apartemen masuk pintu orang lain gitu. Jadi pas pintu lagi. Connecting door. Yuk, menurut lu gimana sih? Kalau menurut gue ya, tergantung dulu. Udah kenalnya berapa lama dong? Kita harus pilah dulu nih. Kalau baru kenal udah langsung masuk, wah berarti kan sekalian. Berarti gue baru dapat lagi nih. Ada batas standar temen boleh masuk gitu kosan. Iya. Berapa lama batas standar, kayak berapa lama kenal gitu? Kalau itu menurut gue relatif ya. Jadi setidaknya sampai lu ngerasa lu cukup aman sama nih cowok gitu. Apalagi kenalnya dari dating apps. Kita nggak tahu dong background si cowok ini gimana. Siapa tahu pas di chat itu dia bangun image-nya pengen kelihatan kayak gini. Tapi kan kita nggak tahu in real life-nya dia tuh kayak apa gitu. Jadi lo harus pintar-pintar cewek ini kan. Karena kita nggak tahu kriminal banyak cuy di dating apps. Sumpah. Harus hati-hati. Jadi saran gue lo harus tahu dulu, kenal baik dulu nih sama nih cowok. Misalnya udah sering ketemu atau apa. Jangan main langsung masuk cuy. Itu lo kayak apa ya, gali lubang tuh sendiri gitu tuh untuk jeblosin diri lu. Kalau mau di luar lah ya. Nah, di luar juga kan maksudnya di pelataran rumah apa sih? Iya. Balkon gitu ya. Benar gitu, di pos satpam kayak. Jadi kalau ada apa-apa langsung lapor. Aman gitu. Gitu. Berarti ada batas standarnya. Dari bapak sendiri? Gue sih jarang masukin orang ke dalam rumah, apalagi kamar gue. Gitu. Kosan ceweknya gue iya. Gitu ya. Ternyata ada lebih jahat ya. Tapi kalau misalnya dari Cici Panda sendiri udah kenal orang itu lama, terus dia main ke tempat Cici Panda nih kan, kayak main kosan. Sekarang gini ya, namanya cowok kalau apalagi sekarang untuk kehidupan anak zaman sekarang ya, kita udah kenal kayak misalnya kita punya teman cewek ya kan, udah berteman lama apa segala macam. Cowok cewek berdua dalam kosan tuh pasti ada pemikiran lain dong. Misalnya Ludo King bisa masuk Mobile Legend. Ya, iya, betul sekali. Kalau menurut gua, ini gua ya. Iya. Ini pribadi.
Pokoknya semua pendapat kita nih pribadi ya. Ya. Kalau menurut gua, walaupun gua udah kenal banget sama nih orang, tapi sebelum ada status yang jelas, gua nggak akan kasih dia masuk gitu tuh. Jadi ya kita ketemunya di luar aja gitu. Jadi kayak lu lawan ya tidak boleh masuk, tidak boleh masuk. Status yang jelas itu dalam arti berpacaran, hubungan atau iya, misalnya dia udah confess nih, terus gue udah terima dia, kita udah ada status dong gitu kan. Ya pacar masuk ke kosan. Ya, jadi kalau pacar boleh masuk? Menurut gue boleh. Jadi gak usah gini dong. Masuk. Enggak, langsung aja. Maksudnya silakan. Iya benar. Hai, friendly. Welcome. Gitu. Oke. Berarti kalau kayak kita emang gak diterima ya. Iya, walaupun enggak udah lah. berteman lama ya. Iya. Karena itu sama aja kayak ya lu membuka HTS. Lu yang cari masalah sendiri. Tapi kan bukannya Hubungan tanpa sauna. tapi kan bukannya untuk anak zaman sekarang tuh emang kayak gitu ya. Makanya gue bilang, lu tuh tujuannya sama nih orang kan main dating apps nih. Lu tujuannya apa dulu? Abis itu begitu lu damai sama orang ini, lu pengen apa sama nih orang ini? Kalau misalnya lu pengen Tujuannya. Iya, kalau misalnya emang lu targetnya mau jadiin dia serius, ya pasti dalam langkahnya aja step awalnya udah serius. Tapi kalau misalnya dari awal udah murah gitu kan, ya nggak akan lu dapet serius relationship gitu tuh. Itu kalau murah, kalau yang diskon misalnya. Waduh. Karena Kok bisa ada diskon? Ada yang diskon, ada yang emang murah dari awal kan kita. Berarti bisa ada potongan harganya. Ada potongan harga. Lah kan diskon. Diskon itu. Lah boleh. Boleh. Oh, berarti kalau yang diskon boleh. Aduh. Iya kita balik lagi berarti ya. Balik Itu agak lagi. jauh tuh. Ya. Gue makan dulu deh. Iya, soalnya itu curhatan pribadi. Temen gue yang lagi megang kamera. Ya. Iya. Betul. Oke, gitu ya. Berarti kesimpulannya dating apps it works. Terus ada juga yang lama berpacaran. Terus ada ternyata gue baru dapat lagi nih standarisasi, kalian boleh bawa orang yang baru kalian kenal tuh ke dalam ruang lingkup pribadi kalian tuh ada ternyata tuh ada standarisasinya. Menurut Cici dan Marcel gitu kan. Tapi Marcel belum jawab sih. Kalau lu sendiri lu berapa lama nih setelah kenal cewek terus boleh masuk? Misalnya nih ya, contohnya 3 hari kenalan, dapat nomor WhatsApp, biasanya malamnya kan main. Kalau gua nih, Itu kan bisa. Gua kan emang langganan ML. Iya, gua kan emang langganan Mobile Legend ya. Gua sering tuh, gua tebak-tebakan nih. Jadi gua temenan 3 orang kan. Gua tanya, ayo berapa lama nih? Wijaya gitu. Jai, ini kira-kira berapa lama nih datang ke tempat teman kita gitu. Paling ntar malam. Tapi emang kebanyakan cowok kayak gitu tau. Iya. Kan, kapan nih? Lu kita tebak nih berapa lama nih? Pasti gitu. Oh, jadi di antar cowok itu Ada omongan topiknya gitu. kayak gini. Ada omongan gitu. Ada. Tapi ya standarisasi lu berapa lama? Akhirnya dia boleh masuk. Kalau gua bukan ibaratnya menjadi cowok kegantengan atau apa ya. Karena kan cewek kan bisa jual mahal, cowok pun juga bisa dong. Kayak gitu dong. Kalau gua tuh pernah ngomong kayak gini. Gua kalau misalnya kita ngajakin cewek ke dalam kosan itu kan pasti udah pemikiran aneh kan. Pemikiran kita kan pasti akan lain gitu kan. Jujur-jujuran aja nih. Iya benar. Gue juga ngerasa aneh. Nah, cuman untuk pribadi gue sendiri, kalau misalnya untuk hal itu kayaknya harus dalam hal hubungan yang udah ada status. Udah ada status. Dulu. Karena gue jujur aja kalau misalnya mau berhubungan gitu, serius maksudnya pacaran. Seks anjing. Maksud gue kalau untuk berhubungan seks kayak gitu udah pasti kayak gue nggak mau yang puas tuh cuman otak gue doang. Oh, lu perasaan juga. Ya, gue mau yang puas tuh hati gue juga. Oke. Kayak gitu. Jarang terjadi nih. Yang terjadi. Kalau gue kan harus yang puas si Dino. Puas lo Dino gitu. Kalau gue sih enggak, kalau gue sih pengennya yang puas ya cuman apa otak sama hati gue. Jadi gue setiap kali kalau mau kayak gitu ya pasti gue ngelakuin sama orang yang ibaratnya gue juga udah ada perasaan sama orang itu. Tapi bukan berarti setiap gue kenal cewek, wih gue udah ada perasaan sama ini nih, gue udah ada perasaan sama ini nih, kayak gitu. Cowok juga pernah ditinggalin anjing. Oh ini relate lagi nih, gue bridgingin lagi nih. Kan kita ngomongin love story ya, berarti kalian juga punya pengalaman cinta ditinggalin nih.
punya pengalaman cinta paling enak apa nih buat kalian ya, yang baru-baru, yang udah lama, ditinggalin tuh lagi fase apa kalian salah ngomong nih. Dia buka topik gue langsung, oh iya juga ya, kalian nggak cuma senang-senangnya doang dong, ada sedihnya. Iya. Pengalaman paling perih, paling bangke menurut lu, kayak kalau gue inget-inget anjing juga nih waktu keadaan itu gitu. Wow. Siapa yang mau mulai duluan deh? Gue nggak ngelempar mana-mana nih. Siapa yang udah siap cerita nih? Gue belum. Oke, Marcel. Ya udah. Oke. Emang cowok selalu ngalah. Harusnya gitu emang. Iya. Oke. Kalau gue sih waktu pada saat, jadi gue punya mantan. Kabar gue dejavu anjing. Gini keadaan ini dia pernah lewatin. Oh oke. Dan gue selalu mantangin itu mesin kasih. Ada. Iya, gue dejavu anjay. Wah anjay lah. Jadi Sorry FBI guys ya. FBI kita syuting emang ada mesin kasih di situ, punya Panda. Iya. Yuk lanjut. Nah, tadi sampai mana ya? Itu Kasir. Oh. Bukan. paling enak dah mantan. Oh iya. Mantan. Jadi gue pernah waktu itu jalanin hubungan ada sama salah seorang wanita anjay. Jadi sebenarnya gue pacaran sama dia tuh sekitar 4 tahunan lah. Anjir, itu lama banget. Iya, kayak gitu kan. Itu mantan terlama gue sih. Gue pacaran sama dia 4 tahun. Posisinya waktu itu emang gue di Papua kan. Tadi dulu 4 tahun sama mantan lu gini gak? Wow. Lu gitu gak? Gue gini sih. Gue gini sih. Oke. 4 tahun. 4 tahun. Ya begitulah. Seks. Kita semua tahu. Ngapain gue sensor lu? Makanya. Jadi gue pacaran sama dia terlama kan, dari SMA gitu kan. Pacaran terus gue memutuskan buat kuliah. Akhirnya gue kuliah di salah satu kampus di Jakarta. Terus LDR tuh kita. LDR sekitar setahunan lah. Terus posisinya gue pas pulang. Pas gue pulang, gue boncengan tuh sama dia naik motor kan. Boncengan, ih kok di belakang tuh yang nempel bukan tete tapi ada. Iya kan, maksudnya ya beda nih. Beda gitu rasanya kok. Cuman ya pemikiran gue, oh kayaknya dia semakin gemuk gitu kan. Tahu-taunya gue cari tahu sendiri kan. Cari tahu sendiri. Oh ternyata dia hamil. Oh dia nggak confess, lu yang tahu sendiri. Iya. Oh, dan gue taunya itu pada saat gue udah ibaratnya balik ke Jakarta, terus tahu dia kayak gitu, wah dari situ langsung hancur tuh dunia ya. Bagi gue sih nggak hancur sih. Lebih ke apa perasaannya tuh? Gue jadi anak nakal langsung. Sumpah. Itu kehidupan malam mulu, clubbing apa segala macam. Tapi gue clubbing gue kerja. Iya karena emang dekat-dekat situ kan pekerjaan lu gitu. Iya. Itu kan. Akhirnya ya udah bodo amat masalah setia lah. Saat itu waktu itu ya. Sekarang kan udah enggak. Gue kenal dia baik sekarang nih. Wow. Nyapu nih gue. Udah kan berarti di situ tuh. Iya. Nah berarti sekarang Cici nih harus udah siap nih. Sebenarnya masih ada lagi, jadi kita ini dulu. Iya, lempar dulu dong. Lempar dulu. Gue masih shock sih beneran. Iya, tapi ngeri juga kalau tiba-tiba hamil. Sekarang anaknya udah gede anjing. SMA, kuliah S2 kan. Anaknya kalau udah segede gitu mending sama gue. Mending sama anaknya lu tungguin. Iya. Ngaco juga tuh. Oke, kalau dari gue ya, gue sih bersyukur aja, maksudnya selama ini gak ada yang se-ekstrim itu. Maksudnya masa ya mantan lu hamil aja. Iya. Tiba-tiba gimana sih? Aku hamil. Mantannya cowok. Gak, jadi gak sampai kayak begitu. Pokoknya cuma kayak lebih ke kepastian aja. Kayak ya gue pengennya ngejalin hubungan dari awal serius gitu kan. Nah si cowok juga bilang oke, serius gini-gini. Tapi begitu udah dijalanin kok kayak gak ada kepastian gitu tuh. Malah ngajak jalan-jalan. Ya. Jalanin ngajak jalan-jalan. Iya gitu tuh. Jadi jalannya sampai kapan kita nggak tahu gitu. Begitu diminta ternyata nih cowok nggak ada. Kita bukannya minta saat ini langsung oke, tahun depan gue nikahin lo atau apa enggak gitu. Maksudnya setidaknya kelihatan nih satu langkah diambil, lebih melangkah ke serius gitu kan, 2 langkah 3 langkah gitu. Jadi kan kita kayak secure juga gitu, ngerasa aman gitu kan, daripada kayak nggak ada apa-apa. Nah waktu itu sih lebih ke kayak gue udah kasih waktu
1 tahun lah ya gitu kan, dan dia nggak ada pergerakan apapun juga. Nah terus yang gue kagetnya lagi, gue tanyain ke orang tuanya langsung, kayak pernah nggak sih anak lo tuh nanya ke ibunya gitu, kayak bahas soal hubungan sama gue gitu kan. Ternyata dari ibunya juga bilang nggak ada gitu tuh. Jadi gue kayak anjir gitu kan, kok jadi kayak gue yang gerak sendiri gitu, sendiri jadi cadel ya sendiri. Lo sering, dia sering gerak sendiri, dia nggak mau gerak. Males tuh dia tuh. Bukan soal itu. Kita digoyang ya. Nah, kalau dari hubungan lu tuh ada lagunya. Apa tuh? Apa? Cinta bertepuk sebelah tangan. Aduh, baru ku satroni. Mantap. Iya gitu deh, gue nggak tahu gitu kan, setiap gue ngajak deep talk ya nggak ketahuan juga, karena cowok kan susah ya kalau untuk diajak deep talk gitu tuh kayak. Gampang. Gak semua. Gue seneng Nah, di yang itu deh, yang itu bukan deep throat Si X. ya si X itu gitu nggak ada. Nah terus yang terakhir juga kebetulan mirip-mirip gitu, jadi gue lebih kayak apa ya, jadi kayak takut memulai hubungan baru lagi karena ya gitu, gue udah kasih waktu terus nggak ada pergerakan gitu kan, jadi ya takut juga gitu. Secara kan waktu jalan terus gitu, lebih gitu aja sih. Yang lain kayaknya nggak ada sepahit, nggak ada yang sepahit. Kalau di gue sih nggak sampai segitu gitu. Kalaupun ada kayak gitu, gue lebih ke kayak heal sendiri aja gitu, nyembuhin dulu, karena trauma itu kita sendiri yang nyembuhin, bukannya kita nunggu orang baru terus kita minta orang baru itu untuk sembuhin luka kita. Wey, itu tanggung jawab kita sendiri. Iya, quote on quote Cici Panda. Betul. Jadi sebelum lu mulai hubungan yang baru, lu selesaikan dulu tuh sampah-sampah yang dari hubungan terakhir, lu beresin dulu. Ada luka diobatin dulu, gitu kan. Jadi jangan sampai gue mau nyari orang baru supaya sembuhin luka. Iya, sembuhin luka gitu. Menurut gue enggak banget, itu bukan tanggung jawab orang baru. Kasian we, ibaratnya lu belum selesai tapi lu nyari orang itu buat selesaiin, wah nggak bisa gitu tuh. Nanti yang ada ujung-ujungnya dijadikan pelampiasan gitu ya. Itu bahaya sih. Betul. Jadi ini pertanyaan terakhir gue kali ya. Kalau dari kalian sendiri ngatasinnya gimana tuh? Itu menurut gue syukur-syukur alhamdulillah nih, asik. Puji Tuhan. Hai. Bapak sudah terus. Bapak satu ini. Gue tuh belum sampai yang di level itu kan. Dan gue kayak nggak pernah. Ya syukur-syukur gue punya teman-teman yang support. Biasanya kalau gue udah galau, temen gue ada terus gitu. Nah kalian tuh ngatasinnya gimana? Kalau pas lagi galau, itu kan baru-baru hari pertama kan rasanya kayak hancur. Iya, rujak bebek lah. Siapa dulu nih? Bebas, siapa yang udah siap jawab itu? Gue belum. Oke, gue dulu. Oke. Kalau gue lagi hancur sehancur-hancurnya, biasanya sih gue lebih sendiri dulu. Lebih sendiri, kayak lagi mencerna gitu tuh. Bisa kejadian sampai di titik itu, salahnya siapa aja, kenapa bisa kayak gitu. Oh ternyata ada dari gue juga, ternyata ada dari dia juga. Biasa tuh masih ngeloding nih otak gitu kan. Besoknya, nah baru itu kayak udah keproses di otak, akhirnya baru kayak sedih atau gimana gitu kan. Akhirnya biasa sih gue nyari adik gue atau temen, karena gue kebetulan orangnya nggak gampang terbuka sama temen gitu tuh. Paling kalau kayak temen tuh kulit-kulitnya aja gitu, nggak sampai dalam-dalamnya gitu, karena capek juga kan ngejelasin kayak kesini jelasin sini jelasin. Paling gue ke 1-2 orang gitu tuh, terus ya yang tahu dia aja gitu tuh. Habis itu ya biasa gue gunain waktu untuk sendiri. Benar-benar sendiri. Jadi gue mau nangis, mau dengerin lagu galau apa, pokoknya gue keluarin emosi yang ada di diri gue, karena gue ngerasa gak bagus kalau dipendem. Gak bagus sesuatu dipendem kelamaan. Iya. Keluarin. Makanya lu mau teriak kayak, lu mau nangis, mau jejeritan, lu mau gak makan, mau tidur terus, lakuin sepuasnya biar sampai lu ngerasa lu capek sendiri, akhirnya gak ngelakuin itu lagi. Nah di situ baru waktu untuk bangkit menurut gue gitu. Jadi lu kasih spare waktu ya seminggu lah, abis itu gue bangun lagi, rise up. Iya, benar. Kalau Bung Marcel sendiri, yang dilakuin apa nih? Hari pertama nih kan, sayang kita putus, plak gitu misalnya. Terus langsung apa yang lu lakuin? Gue datangin tempatnya. Mas datang jambat dia ya. Gak usah nunggu karma, gak usah bikin repot Tuhan. Tapi kenyataannya nggak gitu dong. Enggak lah, bercanda gitu. Gue langsung kriminalitas apa dulu? Gue tau tampang gue perompak Somalia, tapi nggak segitu sih. Ya kalau dari gue sih paling, gue bukannya merasa apa ya, galau pasti ada. Cuman kalau misalnya kita mikirin terus, yang ada gila.
tau nggak kenapa di rumah sakit jiwa banyak cowok? Oh, gara-gara itu ya nih. Iya, Riset nih. karena cowok tuh kan nggak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kalau cewek kan ya gitu, cewek tuh kan kalau misalnya dia setiap galau apa pasti nyari teman, nyari apa kan. Kalau cowok nggak, cowok kalau misalnya sakit hati apa, kebanyakan teman-teman gue juga kalau misalnya dia galau paling ya dia sendiri, terus dia kayak misalnya manggil satu atau dua orang temannya terus ajak ngobrol kayak gitu. Malah nggak telepon tiba-tiba. Nah iya, biasanya kayak gitu. Biasa gitu tuh. Makanya kalau gue sih, dan untuk sembuhin gue sih paling game sih. Game ya. Iya. Ternyata cowok banget sih tuh ya. Udahlah main game aja. Iya, gue kayak kebanyakan kayak ya udahlah gue persetan dengan lu pergi aja. Yang nemenin gue masih ada. Tapi mantan gue pas Mobile doang Legend. enggak download dating apps terus cekin nyelekit anjir sakit. Emang ada yang obatnya cewek-cewek lagi, ada juga obatnya udah deh, ada yang memperbaiki diri. Ya gue tahu sih cowok butuh seks tapi nggak kayak gitu juga sih. Iya benar. Iya paham sih. Maksudnya itu sama aja lu waktu pacaran sama dia, lu udah nggak ada perasaan. Ya kan nggak, kalau masih ada perasaan nggak mungkin putus dong. Iya, maksudnya putus langsung download dating apps dan check-in itu kan berarti emang sebenarnya dari jauh-jauh hari lu udah pengen udahan. Udah nabung sebenarnya. Atau nyari pelampiasan. Oh bisa jadi. Nyari pelampiasan. Iya kan belum, kita kan nggak tahu tuh kisahnya. Mungkin dia selama 3 bulan nahan. Kalau nyari pelampiasan coli anjing. Jangan dengan cara kayak gitu anjing. Lu dengan cara kayak gitu mantan lu tahu lebih sakit. Iya anjir. Lu mendingan coli anjing. Tapi lu emang orang yang masih nyimpen gini, misalkan ya kan gue udah gak ada apa-apa nih, terus dia melakukan sesuatu, lu masih kena gitu buat lu. Kalau pas saat itu baru putus ya, kayak 1-2 bulan sampai bulan ketiga deh, itu kayak belum abis kan, kayak belum mati rasa gue gitu. Jadi dia ngapa-ngapain tuh masih nyakitin gue gitu tuh. Setidaknya udah putus jangan tambah bikin sakit gitu loh. Terus dia cerita sendiri lagi ke gue, jadi kan kayak gitu. Langsung sakit nego banget gitu. Lu ngapain cerita ke gue aja. Nah gitu. Dia mau pamer apa gimana? Kayaknya sih pamer, kayak gue putus dari lo, gue bisa sama cewek ini A B C D gitu tuh. Ih lu murah anjing. Ya. Sumpah bukan cowok mahal sih. Serius, kalau kayak gitu mah bukan cowok mahal. Jangan menjatuhkan harga diri cowok lah. Iya. Tolong lah, please lah. Sumpah demi apapun loh. Banyak cowok mahal di luar sana loh. Banyak banget. Nah, Serius. pas dia kayak gitu gue jadi makin yakin, ya pantas lah gue buang. Harus Iya, lu harusnya itu. Wah, itu keputusan terbaik lu sih. Kalau misalnya lu jalanin yang ada, lu makin pedih sih untuk Parah. menjalaninya. Makin Dan parah. sampai sekarang orangnya belum move on. tapi terkadang emang cowok kayak gitu tahu. Terkadang cowok tuh emang kayak gitu. Dia malah Cowok tuh di saat awal putus nih, dia pasti tertawa-tertawa. Karena dia pikir, gue udah dapat yang baru nih kan. Dan yang baru ini pasti lebih sayang sama gue kan. Itu cuma di awal anjing. Iya. Lu belum tahu kedepannya Fase kayak gimana. manis-manisnya. Iya. Dan ini nih, kalau fase putusnya antara cewek dan cowok itu ternyata beda loh cuy. Kalau cewek tuh pertama tuh pasti tuh kayak nangis, bombay, kayak aduh hancur-hancurnya tuh di awal gitu. Tapi bulan ketiga dan seterusnya itu udah mulai Nangis udah keluar bawang semua, udah selesai, dia udah bisa bangkit. Nah kalau cowok tuh kebalikan, fase pertama tuh dia ngerasa kayak bebas gitu tuh. Dia seneng, dia mau ngapa-ngapain terserah, nggak ada yang ganggu dia, nggak ada yang ngatur dia kan, mau sama temen-temennya kayak apa. Nah pas di bulan ketiga atau apa, dia udah kayak ngerasa, aduh gue udah ngelakuin semuanya nih, main game puas, ketemu sama teman, mau Bosen. ngapain gitu. Nah terus udah bosen, baru tuh keinget kayak gue kangen ya waktu momen-momen sama mantan gue pas ini. Nah di situ, di saat cewek udah bangkit, cowok terpuruk di situ. untuk para cowok-cowok tuh. Cowok juga, dia juga, Kalau dia juga. pacaran terus putus, gua udah bebas nih. Ya kalau misalnya lu dari awal pengen bebas, lu gak usah pacaran. Iya betul. Namanya kalau pacaran kan ya lu udah harus siap semuanya gitu. Asli. Lu udah harus siap diatur, lu harus siap. Lu kalau udah siap menjalin hubungan, ya lu udah harus siap semuanya. Karena Kayak gitu aja. jalin hubungan bukan cuma sendiri tuh. Betul, Gitu. berdua. Harus berdua. Kalau cewek yang ngerasa keberatan ini ya cowoknya harus ngimbangin juga, rela juga, berkorban lah dua-duanya. Iya, harus berkorban dulu. Intinya mah kalau misalnya lu merasa kayak hubungan lu lagi nggak baik-baik aja, ya lu perbaiki. Betul. Quote on quote lagi. Gini deh. Terakhir sebelum kita nutup, Oke. kata-kata yang apa ya?
buat kalian yang berhasil nih kan melewati fase-fase patah hati kayak tadi nih, ada pesan-pesan nggak? Mungkin teman-teman kita yang nonton lagi ada yang nangis-nangis, megang bantal, megang batu, lempar bantal. ada kan? Iya. Nah buat mereka tuh coba apa tuh buat kalian yang putus, ngerasa ditinggalkan, ngerasa ditinggalkan dunia lah gitu. Oke, gue dulu ya. Oke, boleh. Sebelum lupa. Agak dekat. Saran gue nih, kalian itu berharga gitu kan. Nah sebelum kalian kenal sama si cowok itu, kalian baik-baik aja kok. Jadi sekarang putus tanpa dia, kehilangan dia itu it doesn't matter gitu tuh. Jadi jangan sampai lu ngerasa terpuruk, gak berharga, insecure apa. No, lu berharga ya. Dengar, lu berharga. Oke, keren dong. Marcel, buat cowok-cowok nih yang ada yang terpuruk ya sampai harus beginilah, garuk. TikTok. Ada yang TikTok. Apa? Ayo Marcel, coba. Kalau gua intinya ya gua tahu kalian semua brengsek. Pada dasarnya. Cowok tuh pada dasarnya brengsek. Kalau nggak brengsek, bangsat. kalau nggak brengsek biasanya gay. Gaya-gayaan. Gaya stylish tuh. Ya, gua tahu sebenarnya kalian tuh brengsek. Sebenarnya kalian tuh bangsat. Cuman cewek-cewek ada juga kok yang tulus gitu kan. Ada juga kok yang benar-benar sayang sama satu pasangannya dia. Ada juga yang benar-benar sayang sama ya cuman orang itu doang. Dan kalau misalnya kalian udah menjalin hubungan sama orang itu, ya tolong dijaga dengan baik. Namanya bosen dan marahan itu udah pasti wajar dalam hubungan ya. Biasa. Intinya, satu paket biasanya. Iya, intinya kalau misalnya ada suatu hal yang rusak atau robek, dijahit ulang, Perbaiki. Nah, bikin sesuatu yang baru yang lebih indah kayak gitu. Gila. Mantap. Dari sini gue menyimpulkan buat kalian tuh don't just book by its cover. Don't judge a book by its cover. Iya. Jadi mungkin aja kalian ketemu dari tampilan, kayaknya bad boy, ternyata enggak. Itu bisa dia adalah cowok paling tulus yang nerima kalian gitu. Iya. Mana sih kamu ini gambar ini? Oke, thank you ya. Kalian udah mau ngobrol-ngobrol nih. Siap. Aduh. Besok kita bahas apa lagi? Apa kita menghadirkan mereka berdua lagi? Pokoknya kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Suruh dong. Apa? Like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bareng dong, bareng. Oh, nggak kompak nih. Ayo. Oke. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Gue Rio, Ruang Bicara, and bye.